Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikin bil kitabi wa sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur Umum, beserta jajaran para pegawai, karyawan, karyawati di PT Air Minum Giri Menang yang berbahagia. Puji syukur kita sama-sama haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi hari ini Allah taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Di samping nikmat yang besar yang Allah taala berikan adalah iman dan Islam. Yang teringat dengan satu hadis bahwa Rasulullah SAW katakan, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas as-shihah wal faragh. Ada dua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, namun seringkali manusia lalai dan lupa dengan dua nikmat yang besar tersebut, yaitu nikmat as-shihah wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Betapa banyak orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kesehatan namun tidak memiliki kesempatan. Allah Ta'ala berikan mereka kesempatan namun kesehatan yang tidak dimilikinya. Bahkan ada pula yang diberikan kesehatan dan kesempatan namun Allah Ta'ala tidak gerakkan hatinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya lidah kita basahi dengan membaca salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung paling mulia yang Allah Ta'ala utus di akhir zaman ini. Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada beliau, bahkan kemuliaan itu tidak saja dirasakan oleh beliau, bahkan dirasakan pula oleh kita semua yang merupakan bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Musa pernah membuka lembaran-lembaran Tauratnya, lalu kemudian menemukan di dalam kitab Tauratnya bahwa kelak Allah Ta'ala akan mengutus umat yang terbaik di muka bumi ini. Salah satu tandanya adalah mereka gemar beramal ma'ruf nahi munkar, seperti halnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini. Lalu kemudian Nabi Musa menengadahkan tangannya memohon, ya Allah, jadikanlah umat yang terbaik itu merupakan bagian daripada umat. Lalu kemudian Allah Ta'ala katakan, la ya Muhammad tilka ummatu Ahmad, agar engkau ketahui wahai Musa bahwasanya umat yang terbaik itu adalah miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Musa membuka lembaran-lembaran Taurat, lalu kemudian beliau menemukan tanda-tanda umat akhir zaman, bahwasanya mereka diutus di akhir zaman, namun surga kelak di akhirat. Tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk menginjakkan kakinya sebelum diinjakkan oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua insyaallah kelak akan berkumpul bersatu dan menaungi di surga Allah yang luas tersebut. Lalu kemudian Nabi Musa memohon, wahai Tuhanku, engkau mengutus umat yang terbaik di akhir zaman. Lalu kemudian mereka lah yang akan pertama kali menginjakkan kakinya ke dalam surga sebelum umat-umat terdahulu. Maka jadikanlah itu umatku, wahai Tuhanku. Lalu kemudian dengan jawaban yang sama Nabi Musa mendengarkan kata Allah, la ya Musa tilka ummatu Ahmad. Bukan Musa, agar engkau tahu bahwa itu adalah merupakan bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar kerinduan, keinginan Nabi Musa untuk memiliki umat seperti Lungguh Siditiang ini. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dengan iman, dengan Islam, dengan i'tikad yang samalah yang menghimpun kita, mengumpulkan kita pada tempat yang baik dan pada hari yang mulia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada penghujung bulan Sya'ban ini, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu hati kita berbahagia, di mana Allah Ta'ala janjikan banyak sekali
keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Umat-umat terdahulu Bapak Ibu diberikan kekuatan fisik yang luar biasa seperti Bani Israel, dan bahkan usia rata-rata di atas 100 tahun. Lalu kemudian bagaimana dengan umatku yang rata-rata usianya antara 60 sampai 70? Maka Allah Ta'ala pada saat itu berikan kemuliaan. Sekali lagi kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kemuliaan ini tidak diberikan kepada umat terdahulu. Apakah kemuliaan tersebut? Allah Ta'ala berikan sedemikian ini satu nikmat yang dimana pada malam itu ketika kita beribadah maka terhitung lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ketika kita membuka lembaran-lembaran sejarah maka kita tidak dapatkan pada umat-umat terdahulu. Umat Nabi Musa tidak memiliki Lailatul Qadar. Umat Nabi Isa demikian pula tidak memiliki Lailatul Qadar. Akan tetapi Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimbangi usia Bani Israel, umat-umat terdahulu yang Allah Ta'ala berikan bahkan lebih dari 100 tahun. Ketika kita membuka lembaran sejarah, dalam hadis misalnya disebutkan bahwa Nabi Ibrahim niki usianya di atas 100 tahun dan bahkan beliau berkhitan, mohon maaf ampuraya, beliau berkhitan pada usia 80 tahun, Nabi Ibrahim. Dan tidak main-main ketika khitan, tidak menggunakan gunting, tetapi dalam hadis ini diceritakan berkhitan menggunakan kapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa penting. Di antaranya adalah Allah Ta'ala berkenan untuk memindahkan arah kiblat. Ketika Allah Ta'ala wajibkan kepada hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu pada malam pada malam Isra Mi'raj. Lalu kemudian Nabi Muhammad sampai ke bumi ini sebelum waktu subuh. Tetapi kewajiban sholat yang pertama kali adalah bukan subuh, tetapi sholat zuhur. Mengapa demikian? Karena kaifiatnya, cara pelaksanaannya belum diketahui oleh umat. Karenanya yang pertama kali diwajibkan kepada umat niki adalah sholat zuhur. Sebagaimana zuhur artinya tampak dan jelas, itulah yang pertama kali sholat tampak dan jelas yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 1 tahun 7 bulan lebih 3 hari, mohon maaf, 17 bulan lebih 3 hari, 1 tahun lebih 5 bulan lebih 3 hari. Pada hari Selasa, tepatnya pada hari nisfu Sya'ban, hari Selasa, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat berjamaah, maka pada saat itu Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika Nabi Muhammad sholat menghadap Baitul Maqdis di Palestina, lalu kemudian orang-orang Yahudi mencemooh beliau, menghina dan mengolok Nabi Muhammad. Engkau datang dengan syariat dan engkau mengaku menjadi Nabi utusan Allah, akan tetapi engkau mengikuti arah kiblat kami. Maka senantiasa Rasulullah seringkali beliau menghadap ke langit dalam rangka menunggu perintah Allah Ta'ala untuk merubah arah kiblat. Maka Allah Ta'ala pada tanggal 15 bulan Sya'ban, hari Selasa, setelah beliau melaksanakan ibadah sholat selama 1 tahun 5 bulan lebih 3 hari, tepatnya hari Selasa, Allah Ta'ala perintahkan beliau, kami lihat qad nara taqalluba wajhika fis sama', bukan kami tidak melihatmu. Maka pada saat itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk memindahkan arah kiblat yang tadinya sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka pada saat itu Allah Ta'ala perintahkan sholat menghadap ke Ka'bah. Maka masjid ini disebut dengan Masjid Qiblatain. Bapak Ibu kalau pergi berumrah berhaji, seringkali kita singgah di sana dalam rangka nafiara menapaktilasi, melihat di mana sebenarnya lokasi ketika perpindahan arah kiblat, dan ternyata arah kiblat ini dipindah dan Allah Ta'ala perintahkan untuk memindahkan arah kiblat
pada bulan Sya'ban. Lalu kemudian yang kedua, pada bulan Sya'ban ini ada yang disebut dengan Raf'ul A'mal, yaitu pada bulan Sya'ban tanggal 15 Allah Ta'ala melalui para malaikat melaporkan amal ibadah kita semua. Ada laporan mingguan. Ketika Nabi Muhammad ditanya, mengapa engkau berpuasa hari Senin dan hari Kamis wahai Rasulullah, maka beliau katakan, hari Senin aku dilahirkan, kemudian hari Senin dan hari Kamis, pada saat itu amal ibadah kita dilaporkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka, aku senang ketika amalanku dilaporkan di hadapan Allah dalam keadaan aku sedang ibadah puasa. Karenanya pada hari nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan untuk berpuasa, untuk menghidupkan malam-malamnya, karena pada malam nisfu Sya'ban ini pada saat itulah diangkat amalan-amalan manusia selama 1 tahun. Ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Pada nisfu Sya'ban ini Allah Ta'ala menjanjikan ampunan kepada hamba-hambanya, kecuali bagi mereka yang berbuat syirik menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah bagi mereka yang ada dendam khusumat di hatinya kepada saudara-saudaranya. Karenanya amal ibadah ketika kita memiliki dendam, marah kepada sesama saudara kita, maka amal kita terkadung-kadung di langit. Karenanya ketika kita memasuki hari Kamis, memasuki hari Senin, nisfu Sya'ban, marilah sama-sama kita untuk memperbaiki hati kita, memaafkan sesama saudara-saudara kita. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menjanjikan ampunan bagi kita semua. Lalu kemudian peristiwa yang ketiga yang terjadi pada bulan Sya'ban ini adalah peristiwa di mana Allah Ta'ala perintahkan kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan inilah turun ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat salamlah atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu ibadah yang kita temukan Bapak Ibu selain membaca salawat yang pertama kali dicontohkan oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sholat, aqimus sholat, dirikan sholat. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berzakat, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Tetapi ketika Allah Ta'ala perintahkan kita untuk membaca salawat, Allah Ta'ala contohkan terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat membaca salawat atas Nabi. Lalu kemudian Allah Ta'ala perintahkan, wahai orang-orang yang mengaku beriman, perbanyaklah membaca salawat salam atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Rasulullah, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat kepadaku kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca salawat. Karenanya pada hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak baca salawat salam atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena salawat salam ini adalah merupakan bukti kecintaan kita dan rasa syukur kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, belum dianggap pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini Allah Ta'ala perintahkan kita untuk banyak-banyak membaca salawat salam atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pada bulan inilah Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 11. Ketika itu rumah tangga Nabi Muhammad ditimpa berita yang tidak benar. Pada saat itu Siti Aisyah Nabi diisukan selingkuh istri beliau. Maka pada saat itu Nabi Muhammad menunggu ayat Al-Quran yang turun. Maka turunlah surah An-Nur ayat 11 yang menyatakan bahwa berita itu adalah berita bohong. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin Pak Surya memesan tiang tidak boleh lebih dari setengah jam, barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
sebelum beberapa hari lalu yang sempat menyampaikan di sini sosialisasi zakat, karenanya yang ingin memperkenalkan diri sebenarnya, oke? Nama tiang Muhammad Surur Ibrahim. Dulu pernah mengenyam pendidikan S1 di kota Nabi di Madinah, satu letting dengan Dong Rumana dan pernah nyalon di Mataram. Lalu kemudian S2 mendapat beasiswa di UIN Universitas Maulana Malik Ibrahim di Malang. Lalu kemudian sekarang bertugas mendapatkan amanah untuk menjadi Wakadua bagian distribusi di Basnas Kabupaten Lombok Barat, di mana kami lah yang mengelola zakat Bapak Ibu, lalu kemudian kami distribusikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerimanya. Demikian mungkin barangkali, insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita sambung lebih panjang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu waliyul ila islahit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak mungkin ada pertanyaan, silakan. Langsung doa. Marilah sama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan penuh keikhlasan, karena Rasulullah katakan innallaha ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi yaruddahu masifran. Allah taala Maha malu dengan hamba-hambanya yang menengadahkan tangannya, mengangkat dan memohon doa kepada Allah, lalu kemudian tangannya kembali dalam keadaan hampa. Karenanya dengan penuh ketulusan keikhlasan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu dengan niat Allah taala berikan kita kesehatan, keafiatan dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimampukan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah selama berada di dalam bulan Sya'ban yang akan datang, bulan Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'ati, tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat, wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa, jamilna bil 'afiyah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal 'amal wal fi'li wan niyyah wal huda, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.